Di sini saya Intan Nursalika dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita melalui buku KIA. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan menjelaskan pengertian buku KIA itu sendiri. Buku KIA ini berfungsi untuk memberi informasi kesehatan ibu sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, dan berlanjut untuk mencatat kesehatan bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun. Pengertian balita itu sendiri adalah istilah umum anak usia 1-3 tahun. Dari pengertian balita ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa balita itu masuk dalam kategori dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan melalui buku KIA. Selanjutnya, manfaat dari pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita melalui buku KIA itu: 1. Sebagai deteksi dini kelainan pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat segera didiagnosis dan dipercepat dalam pemulihan sehingga pertumbuhan dan perkembangan bisa dapat berlangsung secara optimal. Yang kedua adalah mencatat sebagai pencatat dan pemantau status gizi balita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di buku KIA. Yang pertama, ini ada cover bagian depan anaknya. Sebelumnya harus diisi dulu ya identitas anaknya. Lalu di sini kita masuk ke identitas, diisi. Ada foto anaknya juga. Ini ada pernyataan ibu keluarga tentang pelayanan kesehatan anak yang sudah diterima apa saja ya. Di sini ada tertera dari bayi baru lahir 0 sampai 28 hari sampai ke anak 5 sampai 6 tahun ya. Dicatat pada tanggal berapa dan tempatnya di mana pemeriksaannya ya. Di sini ada surat keterangan lahir untuk bayi baru lahir. Ada surat keterangan lahir lagi, yang ini untuk fasilitas kesehatannya di mana ditulis. Di sini ada riwayat kelahirannya, riwayat persalinan, siapa yang tanggal lahirnya kapan, cara persalinannya, penolong persalinannya siapa, dan di sini ada cap kaki bayi. Di sini ada pelayanan kesehatan neonatus 0 sampai 28 hari ya. Lalu di sini ada imunisasi. Nah, imunisasi ini dilakukan pada bayi usia 0 sampai 24 bulan ya. Pertama ada vaksin hepatitis B kurang dari 24 jam. BCG polio tetes 1 dilaksanakan pada umur 0 sampai 1 bulan. DPT HBHIB 1 dan polio tetes 2 pada 2 bulan. DPT HBHIB 2 dan polio tetes 3 pada usia 3 bulan, DPT HBHIB 3 dan polio tetes 4 serta polio suntik atau IPV pada saat usia 4 bulan dilakukannya. Ada campak rubella pada usia 9 bulan, DPT HBHIB lanjutan dan campak rubella lanjutan pada usia 18 bulan ya. Untuk kolom yang putih ini untuk jadwal yang tepatnya pemberian vaksin imunisasi. Untuk yang kuning waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar. Sedangkan untuk yang merah dikhususkan untuk anak yang imunisasi dasarnya belum lengkap pada saat dia udah lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk yang abu-abu ini tidak diperbolehkan untuk memberikan imunisasi. Selanjutnya ada tambahan vaksin lagi ya. Ada PCV 1 pada usia 2 bulan, PCV 2 pada usia 3 bulan, Japanese encephalitis pada usia 10 bulan, dan PCV 3 pada usia 12 bulan atau 1 tahun.
Nah, di sini ada pelayanan SDID TK ya. Nah, di sini ada pemantauan perkembangan buku. Di buku KIA ini ditulis hasil perkembangannya sesuai umur atau tidak. Dan pelayanan SDID TK ini sesuai umur ada deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, yaitu yang diukur BB per umur, BB per TB, TB per umur, LK per umur. Terus ada deteksi dini penyimpangan perkembangan, ada KPSP, TDD, TDL, dan deteksi dini penyimpangan perilaku emosi, ada KMPE, MCAT, dan GPPH. Di sini ada tindakan untuk ininya ya, stimulasinya, lalu ada kunjungan ulangnya kapan. Nah, pengisian ini dibantu oleh orang tua dan keluarga kader dan memantau perkembangan anak sesuai checklist pada buku KIA halaman 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, dan 53. Nah, di sini ada pemberian makan bagi anak oleh tenaga kesehatan dicatat mulai dari 0 sampai 6 tahun di tanggal bulan tahunnya kapan tenaga kesehatan itu pemberian makanannya atau saat konselingnya. Di sini ada pemberian vitamin A dan obat cacing. Untuk kapsul vitamin A sendiri ada 2 jenis, yaitu ada vitamin A kapsul biru dan kapsul merah. Yang kapsul biru itu khusus untuk anak usia 6-11 bulan yang berisi 100.000 IU, dilakukan pada Februari atau Agustus, jadi salah satu aja ya bulannya ya. Nah, kalau untuk yang vitamin A kapsul merah 200.000 IU itu dilakukan pada usia 1-5 tahun ya, di bulan Februari dan bulan Agustus. Untuk obat cacing juga diberikan pada anak usia 1-5 tahun ya, di bawah itu tidak boleh. Nah, di sini untuk pemantauan tumbuh kembang anak selanjutnya itu ada dari KMS, kartu menuju sehat, yaitu menimbang anak setiap bulan ya. Ini yang pink berwarna pink untuk perempuan, berwarna biru untuk laki-laki. Kita jelaskan di warna pink ini aja ya. Nah, di sini ada garis-garis ini untuk menentukan di sini ada berat badan menurut usianya ya. Di sini ada umur per bulannya. Nah, terus di sini ada bulan penimbangan, berat badannya berapa, KBM, kenaikan BB minimalnya, naik atau tidak naik, dan ASI eksklusif. Jadi nanti cara mengisinya itu pertama menuliskan di bulan apa penimbangannya. Misalkan saat usia 2 bulan, di bulan Oktober ditulis dan dicocokkan untuk BB-nya, lalu ditulis juga BB-nya di sini. Dan setelah itu, setelah ketemu penimbangan berat badannya, dititikin. Misalkan normal untuk 2 bulan itu ada di angka 5,2 kilo ya, nanti dititikin di sini. Nah, jadi kalau untuk garis-garis ini untuk warna hijau ini normal, dan untuk warna hitam oranye ini dan akan harus dikonsultasikan lagi ya ke dokter. Sebaliknya juga yang oranye dan hitam yang atas ini juga harus dikonsultasikan ke dokter jika beratnya itu melebihi garis hijau. Nah, ini ada tertera kenaikan berat badan minimalnya ya, per bulannya harus berapa. Ini nanti di checklist atau ditulis N atau T, naik atau tidak naik ya, selama umurnya 0 sampai 24 bulan ya. Ditulis juga ASI eksklusif dari 0 sampai 6 bulan ya. Pokoknya kalau misalkan ada di bawah garis merah atau berat badan bayinya tidak naik, atau di atas garis oranye, itu segera rujuk ya ke dokter, ke ahlinya ya. Nah, di sini ada berat grafik badan menurut umur anak perempuan ya. Nah, di sini ada dari lahir hingga 5 tahun. Jadi dipantau
berat badannya di sini, umurnya berapa. Misalkan umur 1 tahun, beratnya itu yang normal di atas 8 kilo, di bawah 9 kilo, di bawah 10 kilo ya. Kalau misalkan udah di bawah -2 atau -3, di bawah ini di garis oranye, merah dan hitam, perlu dirujuk ya. Sebaliknya kalau sudah di angka 2-3 juga perlu dirujuk bahwa ada kelainan. Lalu selanjutnya ada grafik panjang badan dan tinggi badan menurut anak perempuan ya. Di sini diisi juga umurnya berapa, lalu dicocokkan dengan panjang atau tinggi badan anaknya, dititikkan, dilihat apakah masih tetap di garis hijau atau sudah di bawah atau di atas garis hijau. Lalu untuk grafik berat badan menurut panjang badan, kalau tadi kan grafik panjang badan per tinggi badan, kalau ini grafik berat badan menurut tinggi badan anak. Jadi dipakai untuk anak usia 0 sampai 5 tahun ya. Misalkan di sini ada panjang tingginya misalkan 60, beratnya berapa, nanti dicocokkan kembali ya, apakah berat badan dengan menurut tinggi badannya itu sudah normal atau tidak. Yang normal itu yang ada di garis hijau ini ya, di atas -1, di bawah 1 ya. Jika sudah terdapat di garis oranye, perlu dipantau lebih lanjut ya. Di sini ada grafik lingkar pengukuran pertumbuhan balita menurut grafik lingkar kepala anak perempuan nih ya. Sama seperti yang tadi yang sebelumnya, diukur dari umurnya dulu, lalu lingkar kepalanya berapa, lalu dititikkan di mana, apakah dia masih normal atau tidak. Yang normal itu ada di garis hijau ini ya, di bawah 0 atau di atas 0 itu perlu dikaji lagi ya. Nah, untuk yang grafik berat badan umum laki-laki sama kayak perempuan ya, ini hanya dibedakan warnanya saja dan indikator di dalamnya. Nah, di sini ada grafik indeks massa tubuh menurut umur anak 5-6 tahun ya, dicocokkan dari umurnya dan menghitung IMT-nya ya. Untuk normal dari umurnya tersebut ada di garis hijau ini 0, sama yang perempuan juga seperti itu ya, jadi harus dihitung dua IMT-nya. Nah, di sini ada tambahan lagi ya, di buku KIA ada kartu menuju gigi sehat, nanti diisi bulan pemeriksaannya, tanggal, jumlah gigi, apakah ada plak atau tidak, diisi oleh dokter gigi ini ya. Di sini juga ada pelayanan MTBS, manajemen terpadu balita sakit, nanti ditulis oleh tenaga kesehatannya catatannya apa, bayinya mengalami apa, dilihat dari indikator MTBS-nya ya. Status tubuh kembang anak pada saat pemeriksaan sesuai hasil plotting pada lembar kurva pertumbuhan dan hasil pelayanan SDI TK. Selanjutnya di sini ada ringkasan pelayanan dokter, ada tanggal pemeriksaan, paraf, keluhan pemeriksaan dan tindakan. Dan jika ada yang bermasalah pada pertumbuhan anak dan perkembangan anak, maka harus dirujuk. Nah, ini cara-cara merujuk untuk form rujukannya ada juga. Nah, di sini ada pola asuh untuk anak balita umur 1-3 tahun ya, di buku KIA ini di halaman 33. Ada perawatan bayi baru lahir 0-28 hari, apa saja dari halaman 34-35. Pemantauan kesehatan bayi baru lahir ya, ada kriterianya di sini di halaman 36, kondisi dan ada tanda bayi baru lahir di halaman 37. Oke, selanjutnya ada di kondisi balita ya. Ini ada tanda anak sehat, pelayanan kesehatan bayi dan anak balita, tanda bahaya pada balita, ada warna tinja dan air kencing yang normalnya.
Nah, di sini ada pemenuhan gizi usia 6 sampai 23 bulan. Ada apa saja di sini ya. Terus di sini ada perawatan bayi usia 29 hari sampai 3 bulan. Ada lakukan pemantauan perkembangan dengan checklist di bawah ini ya, dicentangnya atau tidak sesuai dengan perkembangan bayi. Dan ini ada perawatan bayi usia 3 sampai 6 bulan juga dicentangnya perkembangannya bagaimana. Usia 6 sampai 9 bulan dicentang, dilihat di sini. Perawatan bayi usia 9 sampai 12 bulan dicentang. Perawatan anak usia 12 sampai 18 bulan bisa dilihat dan lalu dicentang ya, disesuaikan dengan kondisi anak. Perawatan bayi usia 18 sampai 24 bulan. Ada perawatan pemenuhan gizi dan perawatan anak usia 2 sampai 5 tahun, perawatan anak usia 2 sampai 3 tahun ya. Di sini di checklist. Ini ada pola asuh anak 3 sampai 6 tahun, ada perawatan anak usia 3 sampai 4 tahun di checklist juga. Terus ada perawatan anak usia 4 sampai 5 tahun apa saja di checklist. Perawatan anak usia 5 sampai 6 tahun. Nah, yang di checklist ini dilihat dari lalu disesuaikan di tabel SDI DTK yang tadi yang di awal ya. Ini ada perlindungan anak dengan disabilitas, perawatan anak sakit, kesiapsiagaan dalam situasi bencana bagaimana. Selesai. Demikian penjelasan dari pedoman atau pemantauan perkembangan balita di buku